Namo Buddhaya, halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anabel Maureen Cherry Terestian, akrab dipanggil Anabel dengan NIM 24095110084 dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Dan pada video kali ini, sebagai salah satu tugas mata kuliah ilmu penyakit bakteri dan jamur, saya akan membahas salah satu penyakit zoonosis yang sangat penting dan juga lumayan terkenal, yaitu tuberkulosis pada hewan yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium spp. Mungkin kita lebih sering mendengar kasus tuberkulosis pada manusia, tapi pada kenyataannya bakteri ini juga menjadi ancaman serius bagi para satwa, liar maupun ternak, bahkan dapat ditularkan kembali kepada para manusia. Nah, pada video kali ini saya ingin membahas salah satu studi kasus tuberkulosis pada hewan yang menurut saya paling menarik yang dilakukan oleh Komal Akhtar dan rekan-rekannya pada riset mereka yang berjudul Molecular Identification and Infection Pathology of Mycobacterium spp in Captive Wild Animals in Pakistan. Link untuk membaca riset mereka sudah saya sematkan di deskripsi video ini. Nah, yang membuat kasus ini menarik yaitu para peneliti melakukan investigasi mendalam pada berbagai tempat satwa liar di kebun binatang dan taman satwa yang ternyata menjadi reservoir atau menjadi tempat persembunyian bakteri ini. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut tentang kasusnya, lebih baik kita mengenal terlebih dahulu apa itu tuberkulosis khususnya pada hewan. Jadi secara singkat, tuberkulosis khususnya pada hewan adalah penyakit infeksius granulomatosa kronis yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis complex. Contoh spesies yang paling terkenal mungkin adalah M. bovis dan M. tuberculosis. Nah, bakteri ini adalah jenis bakteri yang sangat tangguh karena dapat menyebabkan gejala klinis berupa kelemahan umum, penurunan berat badan, demam, batuk, hingga diare. Dan yang terlebih parahnya lagi, penyakit ini bersifat melemahkan atau debilitating dan seringkali berlangsung lama atau kronis sebelum akhirnya menyebabkan kematian kepada hewan. Dan terlebihnya lagi, World Health Organization atau WHO mengategorikan penyakit ini sebagai zoonosis yang terabaikan atau neglected zoonotic disease. Padahal penyakit ini masih sangat sering menular ke manusia melalui kontak langsung ataupun konsumsi produk hewan yang terkontaminasi. Dan meskipun tuberkulosis ini istilahnya lebih terkenal hanya pada manusia dan hewan ternak seperti sapi, ternyata pada satwa liar seperti berbagai jenis rusa, antelope, bahkan hingga singa, TB ini sudah menjadi masalah yang besar karena penanganannya sulit dan infeksinya lumayan cepat, terutama ketika hewan-hewan tersebut berada di satu tempat yang biasanya berupa kebun hewan, terutama jika penangkaran tersebut memiliki manajemen yang kurang baik, kondisi kandang yang terlalu padat misalnya, serta perpindahan antar hewan yang tidak dikarantina dengan baik. Nah, inilah yang menjadi premis dari data dan penelitian utama yang akan saya bahas di video kali ini, di mana penelitian ini berfokus pada di Pakistan adanya keberadaan TB di satwa liar yang cukup mengkhawatirkan dan berpotensi menjadi ancaman tidak hanya bagi para pengunjung kebun binatang dan hewan di tempat, tapi juga pada masyarakat luas. Hal ini terjadi karena gejala TB di satwa liar itu tidak terlalu terlihat jelas di awal, sehingga hewan yang tampaknya hanya sedikit lesu, ternyata sudah memiliki lesi granuloma yang parah di dalam organnya. Jadi pada penelitian ini, mereka melakukan pemeriksaan terhadap 185 bangkai hewan yang dibawa ke fasilitas nekropsi. Nah, para peneliti ini memeriksa secara makroskopik terlebih dahulu adanya keberadaan lesi khas TB yang disebut sebagai granuloma atau tubercle pada berbagai organ. Dan hasilnya sebanyak 8,1% atau 15 dari 185 hewan tersebut ditemukan memiliki lesi tuberkulosis yang nyata, terutama pada bagian paru-paru dan juga kelenjar getah bening. Dan hewan-hewan yang terinfeksi ini juga mencakup berbagai jenis, contohnya pada rusa, hawk deer, spotted deer, fallow deer, dan juga antelope seperti cingkara dan black buck yang sebenarnya tidak ada di satu kandang, namun adanya infeksi yang menyebar di antara mereka. Nah, secara makroskopis, lesi tersebut terlihat seperti nodul berwarna putih, keabu-abuan, atau kekuningan yang jika dipotong berisi materi nekrotik yang menyerupai keju dan terasa berpasir karena adanya calcification. Nah, untuk memastikan penyebabnya, peneliti ini melakukan pewarnaan Ziehl-Neelsen atau ZN pada apusan jaringan dan benar saja ditemukan bakteri tahan asam atau acid fast bacilli yang merupakan ciri khas dari Mycobacterium. Nah, selanjutnya peneliti melakukan teknik PCR untuk identifikasi molekuler yang lebih akurat dan hasilnya
Teridentifikasi DNA M. bovis pada 3,78% hewan dan M. tuberculosis dalam 1,1% hewan. Peneliti juga mengamati perubahan jaringan melalui pemeriksaan histopatologi untuk melihat struktur dari tuberkel yang sudah diambil tadi di bawah mikroskop. Dan hasilnya terlihat jelas yang ada pada gambar di samping ini. Area pusat nekrosis caseosa yang dikelilingi oleh sel-sel radang seperti makrofag, limfosit, sel plasma, dan sel raksasa Langhans atau Langhans giant cells. Bahkan pada beberapa sampel ditemukan juga kalsifikasi dan mineralisasi di tengah lesi nekrotik tersebut, yang menunjukkan kalau adanya tingkat keparahan infeksi yang sudah tergolong kronis. Dan menariknya lagi, bakteri ini meskipun ditemukan di dalam jaringan yang rusak, tetapi ternyata mereka bersembunyi di dalam sel-sel imun yang seharusnya membunuh mereka. Jadi apa sih kesimpulan yang bisa kita ambil dari case study ini? Laporan dari Akhtar et al. Memberikan pelajaran yang penting kalau satwa liar di penangkaran ini bisa menjadi reservoir bagi bakteri tuberkulosis yang dapat membahayakan bukan hanya para hewan atau pekerja yang berada di sana, namun juga masyarakat luas yang mungkin berkunjung ke tempat. Jadi adanya pentingnya surveillance dan pemeriksaan patologi rutin pada satwa liar karena TB ini seringkali bersifat subklinis atau kronis sebelum menyebabkan kematian. Lalu kedua, identifikasi molekuler seperti PCR itu sangat krusial karena pada pemeriksaan patologi saja itu tidak cukup untuk membedakan TB dengan penyakit granulomatosa lainnya. Dan yang terakhir, keberadaan TB di kebun binatang itu bisa menjadi ancaman kesehatan masyarakat luas yang nyata. Sehingga protokol biosafety, terutama bagi pekerja dan para pengunjung, harus diperketat. Akhir kata, terima kasih karena telah menonton video kali ini. Semoga video ini dapat membawa ilmu baru dan jangan lupa untuk membaca research paper yang ada di deskripsi video kali ini. Karena pada paper itu kasus ini sudah dipaparkan dan diberikan penjelasan yang lebih jelas dan rinci. Jadi sangat worth it untuk dibaca dan akhir kata sekali lagi terima kasih dan selamat tinggal.